Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya selaku moderator dari kelompok 1A. Di sini kami akan memaparkan teknik annealing pada baja karbon rendah, yang dimana anggotanya terdiri dari Triandika, Mahesa, Taufikur Rahman, dan saya sendiri Anissa. Nah, mungkin kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu adalah pendahuluan perlakuan panas, yang dimana ada definisi perlakuan panas. Nah, apa sih perlakuan panas itu? Nah, jadi perlakuan panas itu kita bisa mendefinisikannya sebagai kombinasi operasi pemanasan dan pendinginan yang terkontrol dalam keadaan padat untuk mendapatkan sifat tertentu pada baja logam atau padatan. Nah, adapun untuk tujuan perlakuan panas, yaitu untuk memperoleh logam yang keras, lunak, ulet, meningkatkan mampu mesin, serta menghilangkan tegangan sisa. Nah, di sini juga ada pentingnya perlakuan panas di industri, yaitu satu, untuk menjamin kekuatan dan daya tahan material. Kedua, peningkatan umur pakai dan keandalan produk. Tiga, menyesuaikan sifat material untuk aplikasi spesifik. Empat, pengurangan biaya perawatan dan produksi. Lima, menghilangkan tegangan sisa dan mencegah deformasi. 6. Meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan suhu tinggi. Yang ketujuh, mengoptimalkan penggunaan material. Serta yang kedelapan, yaitu kepatuhan terhadap standar kualitas. Nah, di sini ada definisi annealing. Annealing atau perlakuan panas logam dengan pendinginan yang lambat, yang bertujuan untuk memindahkan tekanan internal atau mengurangi atau juga menyuling struktur kristal. Nah, itu termasuk memanaskan logam sekitar 25 derajat Celcius di atas temperatur kritis bagian atas, mempertahankannya dalam beberapa waktu, dan kemudian didinginkan pelan-pelan ditunggu perapian. Nah, pemanasan pada suhu yang sesuai diikuti dengan pendinginan pada kecepatan yang sesuai dikenal sebagai annealing. Oke, di sini ada proses annealing. Nah, proses annealing itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fase recovery, fase rekristalisasi, yaitu fase grain growth. Nah, untuk fase recovery ialah hasil dari pelunakan logam melalui pelepasan cacat kristal. Yang fase rekristalisasi yaitu fase di mana butir nukleat baru dan tumbuh untuk menggantikan cacat-cacat oleh tegangan dalam. Nah, fase grain growth atau tumbuhnya butir, yaitu fase mikrostruktur mulai menjadi kasar dan menyebabkan logam tidak terlalu memuaskan untuk proses pemesinan. Oke, di sini ada sifat annealing, yaitu ada softening atau pelunakan, ialah sebuah usaha untuk menurunkan sifat mekanik agar menjadi lunak dengan cara mendinginkan material yang sudah dipanaskan di dalam tungku. Yang kedua ada hardening, yaitu pengerasan. Ialah usaha untuk meningkatkan sifat material, terutama kekerasan dengan cara celup cepat atau quenching. Material yang sudah dipanaskan ke dalam suatu media berupa air garam maupun oli. Nah, adapun tujuan dari annealing yaitu untuk menghasilkan perlit yang kasar atau coarse perlit, tetapi lunak dengan pemanasan sampai austenisasi dan didinginkan secara perlahan-lahan dalam tungku pemanas atau furnace, yang bertujuan untuk memperbaiki ukuran butir serta dalam beberapa hal juga memperbaiki machinability. Nah, di samping itu juga pelunakan juga dilakukan untuk meningkatkan keuletan dan mengurangi tegangan dalam menyebabkan material
berperilaku getas. Nah, di sini untuk pemaparan materi dari saya mungkin cukup, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Mahesa yang akan melanjutkan bahan material. Mungkin kepada Mahesa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Anissa. Selanjutnya yaitu materi tentang bahan material. Jadi baja karbon rendah merupakan baja yang keras karena kadar karbonnya yang sedikit. Baja ini disebut dengan baja ringan atau mild steel atau baja perkakas yang mengandung karbon kurang dari 0,3%. Setiap 1 ton baja karbon rendah mengandung 10 sampai dengan 30 kg karbon. Baja karbon rendah bersifat kuat, mudah dibentuk, dan dapat dilakukan pengerjaan dalam keadaan panas maupun pengerjaan dingin. Arti dari ST itu sendiri adalah singkatan dari steel atau baja, sedangkan angka 37 berarti menunjukkan batas minimum untuk kekuatan tarik yaitu 37 km per milimeter kuadrat. Selain itu, adapun penggunaannya, baja ini dapat dijadikan mur, baut, ulir, sekrup, dan lain-lain. Baik, bisa di next, Mbak Nisa. Ya, selanjutnya yaitu proses annealing pada baja karbon rendah. Annealing melibatkan 3 tahap utama, ada pemanasan, lalu penahanan suhu, dan pendinginan perlahan. Adapun berikut rincian tiap tahap dalam konteks baja karbon rendah. Jadi di pemanasan, baja karbon rendah dipanaskan hingga suhu di atas critical temperature atau sekitar 720 sampai dengan 750 derajat, yang merupakan suhu di mana baja berubah menjadi fase austenite atau pada suhu ini struktur mikro baja mengalami perubahan dari fasa ferrit dan pearlite menjadi fasa austenite yang lebih seragam. Yang kedua ada penahanan suhu. Baja ditahan pada suhu ini untuk waktu tertentu tergantung pada ketebalan material, sehingga seluruh bagian baja mencapai keseragaman temperatur. Yang ketiga ada pendinginan perlahan. Setelah penahanan suhu yang cukup, baja didinginkan secara perlahan, biasanya di dalam tungku untuk memastikan bahwa fasa austenite berubah kembali menjadi struktur yang lebih lembut dan stabil, seperti ferrite dan pearlite. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Taufikur Rahman. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mahesa. Selanjutnya saya akan menjelaskan efek pada sifat mekanik. Pengaruh proses laku panas annealing terhadap kekuatan impak pada haz baja SS400 dengan temperatur 700 derajat Celcius menghasilkan nilai ketangguhan paling tinggi yaitu sebesar 2,88 Joule per milimeter persegi, sedangkan pengaruh proses laku panas annealing terhadap nilai ketangguhan pada haz baja SS400 dengan temperatur 600 derajat Celcius menghasilkan nilai ketangguhan paling rendah yaitu sebesar 2,24 Joule per milimeter persegi. Pada temperatur 600 derajat Celcius menghasilkan nilai ketangguhan yang rendah karena pada temperatur tersebut baja karbon rendah mengalami proses perubahan struktur yang mulanya didominasi oleh ferrite dan pearlite berubah menjadi ferrite kasar, sehingga terjadilah perubahan nilai ketangguhan yang cenderung menurun dibandingkan pada temperatur annealing lainnya. Dari data hasil pengujian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan variasi temperatur annealing memberikan pengaruh terhadap hasil nilai ketangguhan pada daerah haz pengelasan baja SS400. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil data pengujian bahwa dari variasi temperatur 500 derajat Celcius, 600 derajat Celcius, 700 derajat Celcius, dan 800 derajat Celcius memiliki hasil rata-rata nilai ketangguhan yang berbeda-beda. Pernyataan tersebut juga didukung dengan analisis data menggunakan metode ANOVA tunggal atau one way ANOVA, menggunakan metode ANOVA tunggal atau one way ANOVA, menggunakan software SPSS23 yang telah dijelaskan pada bagian analisis data. Selanjutnya, ini berikut ini gambar efek sifat mekaniknya. Ya, lanjut. Selanjutnya tahapan. Baja karbon merupakan material logam yang banyak digunakan dalam berbagai industri, termasuk untuk pembuatan alat perkakas, alat pertanian, konstruksi, alat rumah tangga, dan komponen otomotif. Salah satu metode yang umum diterapkan dalam pembentukan komponen dari baja karbon rendah adalah proses pembubutan.
Baja karbon rendah dipilih karena struktur kristalnya yang lebih lembut memudahkan proses pembubutan dibandingkan baja karbon tinggi. Namun, kualitas permukaan hasil pembubutan menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan tingkat kekasaran permukaan. Dalam konteks ini, annealing sebagai salah satu proses perlakuan panas dapat memodifikasi sifat mekanis baja karbon, termasuk kekerasan dan kekasaran permukaan. Annealing melibatkan pemanasan material hingga suhu di atas rekapitalisasi penahanan pada suhu tersebut dan pendinginan perlahan yang dapat mengubah struktur mikromaterial. Meskipun demikian, pemahaman tentang bagaimana perlakuan annealing mempengaruhi kekasaran dan kekerasan permukaan baja karbon masih terbatas. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja ST48 yang telah diuji tarik untuk memastikan karakteristiknya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa material ini memenuhi klasifikasi sebagai baja ST48 dengan kekuatan tarik sebesar 48 kg per milimeter persegi. Sekian dari saya lanjutkan ke Triandika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin ya teman-teman kelompok yang udah menemani di malam hari ini. Di sini saya izin merevisi terkait suara dari presentasi sebelumnya yang memang kurang jelas dari saya. Jadi saya izin mempresentasikan ulang. Terima kasih juga kepada Prof karena telah mengevaluasi saya untuk menjauh menjadi lebih baik lagi. Di sini ada saya menjelaskan dari bagian tahapan. Di sini saya izin membacakan tahapan. Baja karbon merupakan material logam yang banyak digunakan dalam berbagai industri, termasuk untuk pembuatan alat perkakas, alat pertanian, konstruksi, alat rumah tangga, dan komponen otomotif. Salah satu metode yang umum diterapkan dalam pembentukan komponen dari baja karbon rendah adalah proses pembubutan. Baja karbon rendah dipilih karena struktur kristalnya yang lebih lembut, memudahkan proses pembubutan yang dibandingkan baja karbon tinggi. Namun, kualitas permukaan hasil pembubutan menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan tingkatan kekasaran permukaan. Di dalam terkait dengan tingkatan permukaan. Dalam konteks ini, annealing sebagai salah satu proses perlakuan panas dapat memodifikasi sifat mekanis baja karbon, termasuk kekerasan permukaan. Annealing melibatkan pemanasan material hingga suhu di atas rekristalisasi penahanan pada suhu tersebut dan pendinginan perlahan yang dapat mengubah struktur mikromaterial. Meskipun demikian, pemahaman tentang bagaimana perlakuan annealing mempengaruhi kekerasan permukaan baja karbon masih terbatas. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja ST48 yang telah diuji tarik untuk memastikan karakteristiknya. Jadi ST itu adalah daya tarik. Di sini hasil pengujian menunjukkan bahwa material ini memenuhi klasifikasi sebagai baja ST48 dengan kekuatan tarik sebesar 48 kg per milimeter persegi. Lanjut. Dari tahapan tersebut, dari yang tadi dijelaskan itu telah dijelaskan oleh presenter sebelumnya, yaitu Mas Taufik, dan di sini juga saya hanya mengulang sedikit untuk sedikit mengingat. Nah, di sini ada penerapan dan aplikasi baja karbon rendah yang telah dianel. Di sini ada, izin membacakan terlebih dahulu, baja karbon merupakan material logam yang banyak digunakan dari berbagai industri yang sudah dijelaskan tadi. Salah satu metode yang umum diterapkan dalam pembentukan komponen dari baja karbon rendah adalah proses pembubutan baja karbon rendah. Dipilih karena struktur kristalnya yang lembut, memudahkan proses pembubutan, memiliki perhatian utama terutama terkait dengan tingkat kekerasan permukaan. Nah, dalam konteks ini, annealing sebagai salah satu proses perlakuan panas dapat memodifikasi sifat mekanis baja karbon. Yang tadi sudah dijelaskan di bagian tahapan, dan di sini juga ada berikut
baja ST48 yang telah diuji tarik untuk memastikan karakteristiknya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa material ini memenuhi klasifikasi sebagai baja ST48 dengan kekuatan tarik sebesar 48 kg per mm persegi. Nah, di sini ada gambarnya dari 4 baja yang sudah dianel, yaitu ada 9 yang dari suhunya, yaitu ada dari 900 derajat Celcius, 800 derajat Celcius, 700 sampai 600 derajat Celcius. Lanjut. Lanjut, Nis. Nah, di sini ada metodologi penelitian dari pengaruh proses annealing pada hasil pengelasan terhadap sifat mekanik baja karbon rendah. Nah, kami di sini mendapatkan hasil dari pengelasan terhadap sifat mekanik baja karbon rendah, yaitu contohnya dari pengelasan. Nah, metode yang digunakan untuk pada penelitian ini adalah metode eksperimen untuk menguji secara eksperimental pengaruh variasi temperatur pada annealing pada hasil pengelasan terhadap kekerasan dari struktur mikro baja ST48. Nah, material yang digunakan adalah baja ST42 dengan komposisi kimianya ada 0,07 sampai 0,10% C, 0,035% S, 0,30 sampai 0,60 Mn, 0,15 sampai 0,25 SI, dan 0,15 sampai 0,03 P. Sampel untuk penelitian dibuat dengan ukuran panjang 200 mm, lebar 100 mm, dan tebal 8 mm, sebanyak 2 buah, dan kemudian akan dilakukan pengelasan. Tiap perlakuan terdiri dari 3 spesimen, sehingga total terdiri dari 12 spesimen. Penanda diberikan jadi tiap sampel sesuai proses yang dilakukan. Berikut, next nih. Nah, di sini ada tahapan penelitian. Pelaksanaan pengelasan SMAW, pemanasan annealing, pendinginan dalam dapur, dan pengujian sampel. Terus ada menyiapkan baja ST42 sebanyak 2 buah dibentuk sesuai spesimen. Proses pelakuan panas annealing dilakukan pada spesimen pengelasan dalam dapur listrik dengan varian temperatur sampai 700 derajat. Nah, di sini ada kesalahan penulisan, mungkin nanti akan diperbaiki. Dari 5.000 sampai 7.000 itu karena terlalu besar. Sudah oke. Jadi terima kasih juga kepada Prof yang udah memberi saran terkait materi kami. Di sini juga ada. Sedangkan yang normal diberikan tanpa perlakuan panas. Di sini adalah setelah proses annealing, kemudian dilakukan pengujian terhadap sampel. Lalu data yang didapat menulis pengujian kekerasan, selesai diproses, dibersihkan, kemudian dilakukan pengujian kekerasan pada daerah Hertz masing-masing spesimen dengan menggunakan Vickers. Nah, di sini ada alat pengujian. Ini dapat diberikan hasil berupa kekerasan tingkat kontinu. Nah, di sini ada rumus juga untuk mencari kekerasan. Vickers atau HV sama dengan 1854 2 LP dengan HV kekerasan Vickers. Di sini ada satuannya juga, P sama dengan gaya tekan, L sama dengan diagonal tapak pengamatan. Di sini ada sampel yang akan dilakukan yang akan dilakukan pengujian struktur mikro di amplas halus hingga 2000 mes. Kemudian di testa netal 2% agar terjadi pengikisan pada permukaan logam untuk memisahkan batas. Pemotretan dilakukan dengan pembesaran 400 kali. Next.
Nah, dan di sini ada hasilnya. Diketahui bahwa nilai kekerasan rata-rata spesimen hasil pengelasan tanpa perlakuan annealing adalah 137,8 HVN. Pada tabel 3 diketahui bahwa nilai kekerasan rata-rata spesimen hasil pengelasan mengalami kenaikan setelah proses annealing pada suhu 5000 yaitu 170,03 HVN. Sedangkan pada tabel 4 didapat bahwa nilai kekerasan rata-rata spesimen hasil pengelasan mengalami penurunan setelah proses annealing pada suhu 6000 yaitu 165,8 HVN. Di sini ada tiga tabel yang berbeda-beda. Jadi kesimpulan akhirnya. Jadi semakin tinggi suhu, semakin pengelasan mengalami penurunan yang drastis setelah proses annealing. Nah, di sini ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh moderator. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Anissa, dipersilahkan. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi hari ini, malam ini. Di sini saya akan menyimpulkan materi kami, yaitu tentang annealing. Kesimpulannya yang dapat diambil yaitu proses annealing pada baja karbon rendah merupakan perlakuan panas yang bertujuan untuk memperbaiki sifat mekanis material. Tujuan utama annealing adalah untuk meredakan tegangan internal, memperbaiki struktur mikro, meningkatkan keuletan, serta mengurangi kekerasan baja karbon rendah. Baja karbon rendah yang mengalami proses annealing memiliki sifat mekanik dan mikrostruktur yang dioptimalkan untuk digunakan dalam komponen teknik. Secara keseluruhan, proses annealing membuat baja karbon rendah lebih stabil, mudah dibentuk, dan lebih cocok untuk berbagai aplikasi teknik tanpa mengorbankan sifat mekaniknya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 1A. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator.